Jadi apa hukumnya memakai kalung, cincin, dan seterusnya yang kemudian bertuliskan asma Allah atau basmalah atau ayat-ayat Al-Quran? Bagaimana jika seseorang memakainya untuk membentengi diri, Ustaz? Ya. Apakah hukumnya beda Ya. antara yang memakai itu kalau orang dewasa dan anak-anak? Jadi pertanyaannya dua, menggunakan dan membentengi diri. Iya, menggunakan pada umumnya, Ustaz, iya, dan membentengi diri. Ya. Kalau misalnya tujuannya menggunakan umum atau membentengi diri, beda hukumnya kalau anak kecil yang pakai atau orang dewasa, Ustaz? Baik, bismillah. Yang pertama, berkaitan dengan penggunaan atribut-atribut cincin kadia, kalung kadia, atau apa kadia yang memiliki lafaz Allah Subhanahu wa taala, tentu ini sebaiknya untuk dihindari, ya. Karena tentu lafaz Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah, yang memiliki kemuliaan ini semestinya tidak digunakan serampangan begitu saja, ya, oleh kita, ya. Walaupun tentu kalau misalnya ada yang menggunakan lafaz itu, misalnya ada di baju misalnya tertempel, ya, sablonan atau yang lainnya, cincin, ya, artinya ini asalnya insya Allah tidak ada masalah. Cuman perlu diperhatikan dengan baik bagaimana penjagaan lafaz al-jalalah ini supaya tidak sampai pada hal-hal yang sampai pada hal yang kita dianggap tidak memuliakan, ya. Misalnya kita menggunakan masuk WC, keluar WC, masuk tempat-tempat yang tidak baik, ini kan juga bukan adab, ya, tidak merupakan adab yang baik terhadap lafzul jalalah yang ada itu, ya. Walaupun para ulama kan berbeda pendapat apakah boleh memasukkan Al-Qur'an itu ke dalam tempat buang air, ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Walaupun secara umum kalau saya melihat lebih baiknya untuk tidak memasukkan benda-benda mulia ini ke tempat-tempat yang tidak suci atau tempat-tempat yang penuh dengan najis. Yang kedua, ini pertanyaan yang kedua yang penting adalah berkaitan dengan bisakah menggunakan atribut-atribut itu yang berlafazkan Allah atau berlafazkan Rasulullah SAW atau ayat-ayat Allah itu sebagai tameng dan sebagai obat, ya, seperti itu, ya. Ya. Jadi tentu kita mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini, ya, adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita boleh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita dalam kehidupan ini tempat perlindungan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi mengingatkan Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang cukup panjang itu, ya gulam, inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka, dan seterusnya. Dan di antara potongan hadis itu Nabi mengatakan, wa idasta'anta fasta'in billah, jika Anda ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan dan bantuan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya dan seyogyanya seorang muslim jika ingin berlindung pada sesuatu hal yang mungkin ia merasa takut darinya, maka mintalah perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan meminta kepada hal-hal yang sama sekali pada asalnya tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Ya, karena ini akan sangat berbahaya jika kita terjatuh pada mengagung-agungkan, ya, apa yang kita miliki dalam kehidupan ini, barangkah itu atau apakah itu, sehingga kita meyakini dia bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan mudarat, memberikan manfaat, mencegah dari kemudaratan. Ini tentu sangat-sangat berbahaya, bisa menjatuhkan seseorang ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.